Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Abdul Rashid. Teman-teman, apa kabar ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi pada video ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya tentang tugas tambahan guru yang memiliki tugas sebagai bendahara sekolah atau bendahara BOS. Salah satu tugas bendahara sekolah atau bendahara BOS adalah menyusun laporan dari dana BOS yang diterima oleh sekolahnya. Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan BOS harus menyesuaikan dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam juknis ini biasanya telah dijelaskan berapa nominal yang akan diterima, kemudian apa saja kegiatan yang boleh didanai oleh dana BOS. Kemudian juga selain itu dalam juknis ini juga diterangkan apa saja dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh bendahara sekolah dalam menyampaikan laporan penggunaan dari dana BOS. Salah satu dokumennya adalah buku kas umum, kemudian juga ada buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan dokumen-dokumen lain. Nah, untuk prosesnya ini teman-teman bisa nanti mengecek dalam juknis yang bisa teman-teman dapatkan, yang bisa teman-teman download dari website resmi Kementerian Pendidikan, di mana aturan-aturan yang ada dalam juknis ini biasanya diperbarui setiap 1 tahun sekali. Nanti teman-teman bisa membaca secara maksimal aturan-aturan yang ada. Selain dokumen-dokumen yang diminta sesuai dengan juknis, ada dokumen-dokumen lain atau bukti-bukti pendukung lain dari pembelanjaan yang telah teman-teman lakukan dari dana BOS. Contohnya, misalkan teman-teman membeli barang, maka teman-teman diminta untuk melengkapi bukti pendukung dari pembelanjaan barang tersebut, mulai dari nota, kemudian juga foto barang. Selain itu juga nanti akan diminta untuk melengkapi KTP penjual barang, NPWP penjual barang. Nah, ini nanti teman-teman juga diminta untuk melengkapi bukti-bukti pendukung ini. Selain itu, contoh juga misalkan teman-teman membayar honor untuk guru, maka bukti pendukung yang bisa teman-teman lampirkan adalah bukti penerimaan honor tersebut, misalkan tanda tangan, atau kalau tidak nanti teman-teman bisa mengeluarkan kwitansi untuk honor-honor yang diberikan sekolah kepada guru, kepada pembina kegiatan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan seminar, dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, bukti pendukung apa saja yang perlu kita siapkan sebagai bendahara sekolah atau bendahara BOS? Berikut ini ulasannya. Namun bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Terus kemudian juga like, share videonya agar saya terus bisa semangat untuk membuat konten tentang kegiatan kita sebagai guru dan kegiatan-kegiatan lain yang di dalamnya memuat pendidikan. Baik teman-teman, ini adalah dokumen pendukung yang harus teman-teman lengkapi ketika menyusun laporan BOS yang diterima oleh sekolah teman-teman. Ada beberapa belanja, jenis belanja yang nantinya teman-teman harus lengkapi dokumen pendukungnya agar laporan yang kita susun bisa dianggap sebagai laporan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi. Ada 14 jenis belanja yang bisa dibelanjakan menggunakan dana BOS. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang ada, apa yang teman-teman belanjakan di sekolahnya. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama, untuk pembayaran honor guru dan pegawai, dokumen pendukung yang dibutuhkan adalah 1. SK Kepala Daerah atau Kepala Dinas. 2. SK Kepala Sekolah dan tercatat pada Dapodik untuk guru tenaga harian lepas. Ini biasanya untuk sekolah-sekolah swasta. Terus kemudian yang ketiga, absensi untuk guru per pertemuan. Yang keempat itu kwitansi, dan yang kelima daftar penerima honor. Kemudian untuk belanja yang kedua, pembayaran honor ongkos tukang. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi adalah foto sebelum dan sesudah pekerjaan. Kemudian yang kedua, kartu tanda penduduk tukang yang mengerjakan.
Kemudian yang ketiga daftar hadir tukang, yang keempat kwitansi, dan yang kelima daftar penerima honor. Untuk belanja yang ketiga, pembayaran honorarium ekstra atau narasumber atau teknisi seperti yang saya contohkan tadi. Pertama yaitu SK kepala sekolah, kemudian foto kegiatan dari ekstrakurikuler atau narasumber seminar misalkan, kemudian yang ketiga fotokopi materi, terus yang keempat bukti pembayaran pajak, yang kelima kwitansi, dan yang terakhir daftar penerima honor. Untuk belanja yang keempat adalah pembayaran honor tenaga harian lepas. Ini siapa? Petugas perpustakaan, penjaga kebersihan, atau operator dapodik. Apa saja dokumen pendukungnya? 1. SK kepala sekolah. Kemudian 2. PPh pasal 21. Ini pembayaran pajak ya. Kemudian yang ketiga absensi dibayar harian. Kemudian untuk yang keempat adalah kwitansi, dan yang terakhir daftar penerima honor. Nah, yang tadi itu adalah belanja pegawai ya. Kemudian yang untuk kedua belanja barang dan jasa diwajibkan belanja melalui Siplah sesuai amanat Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan. Jadi, kalau kita melakukan pembelian barang dan jasa harus menggunakan aplikasi Siplah. Teman-teman bendahara sekolah dan bendahara BOS tentunya sudah mengerti apa itu Siplah. Nah, apa saja pembelanjaan yang sah dalam dana BOS itu, terus kemudian apa saja bukti pendukungnya. Contoh di sini untuk belanja ATK, alat listrik, kebersihan, kesehatan, obat-obatan, bahan praktek, atau belanja seragam, bukti pendukungnya adalah 1. Foto barangnya. Jangan lupa ketika kita selesai belanja, maka barangnya itu difoto, kemudian dicetak, dan kita jadikan sebagai bukti pendukung ya, bukti pendukung dari belanja yang kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, kartu tanda penduduk penyedianya atau tokonya. Siapa yang menyediakan, siapa yang menjual, kita harus punya KTP-nya. Pajak PPN. Ini untuk pajak ya, untuk transaksi di atas 2 juta itu kena PPN sekarang sudah 11%. Kemudian yang keempat itu nota, yang kelima kwitansi, yang keenam nota. Terus kemudian yang ini, yang ketujuh, itu harus ada SIUP dan NPWP penyedia. Ini disarankan. Saya sudah melakukan ini. Jadi ketika saya membeli barang itu nominalnya agak besar, saya biasanya minta SIUP dan NPWP. Kemudian yang selanjutnya belanja pakai data atau ini untuk kebutuhan internet ya. Pertama siapa penjualnya itu kita diminta untuk melengkapi KTP-nya, kemudian daftar penerima pakai data, nota, kwitansi, dan yang kelima itu SIUP dan NPWP penyedia. Yang selanjutnya untuk penggandaan, kita melakukan penggandaan untuk fotokopi. Pertama yang harus kita lengkapi sebagai bukti pendukung adalah kartu tanda penduduk penyedia atau tokonya. Kemudian yang kedua, daftar penerima untuk penggandaan soal. Ini biasanya saya lengkapi dengan absen teman-teman. Jadi ketika ujian kan ada absennya, maka saya minta ke panitia untuk dilampirkan sebagai bukti pendukung laporan BOS. Kemudian yang ketiga, pajak PPh 23, ini 4% ya. Terus kemudian pajak PPN untuk transaksi di atas 2 juta ini 11%. Yang kelima itu nota, yang keenam kwitansi, dan yang ketujuh SIUP dan NPWP dari toko yang menyediakan atau toko tempat kita melakukan penggandaan. Yang kedelapan, pembayaran jasa servis atau belanja cetak. Sama ya, jadi fotonya. Terus kemudian yang kedua KTP-nya, PPN di atas 2 juta 11%, pajak PPh 4%, nota. Terus kemudian yang keenam kwitansi, yang ketujuh SIUP dan NPWP. Terus kemudian yang ini yang kesembilan, belanja sewa kendaraan. Sama ya, jadi harus ada fotonya, foto KTP, STNK dan SIM-nya ketika kita menyewa kendaraan. Terus kemudian ada PPN untuk transaksi di atas 2 juta ini 11%, pajak PPh 23, nota dan kwitansi. Terus kemudian yang ke-10 teman-teman, belanja makanan dan minuman. Ini ada
belanja makanan dan minuman, apa saja bukti pendukung yang harus kita lengkapi? 1. Foto kegiatan dan foto maminnya. Makanan dan minumnya difoto. Ada rapat misalkan, maka foto rapatnya, terus kemudian juga foto dari makanan dan minumannya. Yang kedua, undangan dan daftar hadir, jangan lupa juga dilampirkan sebagai bukti pendukung. Yang ketiga, kartu tanda penduduk, ini penyedia makanan dan minumannya. Terus kemudian pajak PPh 23, ini untuk pajak daerah. Terus kemudian untuk nilai transaksi di atas 300.000, ini pajak daerah. Kemudian jangan lupa untuk melengkapi notulen rapat. Ya, hasil rapat itu apa? Jadi dilengkapi, dilampirkan juga teman-teman. Bisa aslinya atau juga fotokopinya. Terus kemudian selanjutnya nota, kwitansi, dan SIUP dan NPWP penyedia atau toko yang menyediakan makanan yang kita beli. Terus kemudian untuk belanja telepon, ini jasa ya. Jasa telepon, langganan telepon, air, internet, atau surat kabar atau majalah, yang dibutuhkan adalah tagihan atau nota kwitansi. Ini paling simpel teman-teman. Terus kemudian yang ke-12, ini belanja perjalanan dinas. Nah, ini yang harus dilengkapi sebagai bukti pendukung adalah undangan, surat tugas dan SPPD, kemudian laporan hasil perjalanan dinas, yang ketiga foto, yang keempat kwitansi. Ini untuk perjalanan dinas. Terus kemudian untuk pembayaran pendaftaran lomba, misalkan kita ikut lomba dalam kabupaten, provinsi, bahkan nasional, apa saja yang harus kita lampirkan? Pertama, bukti pembayarannya. Terus kemudian yang kedua kwitansi. Nah, yang ketiga, yang ke-C tadi setelah belanja pegawai, terus kemudian belanja barang dan jasa, yang ketiga yaitu belanja modal. Nah, untuk belanja modal itu sama, diwajibkan belanja melalui aplikasi Siplah sesuai amanat Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pendoman PBJ oleh Satuan Pendidikan. Ketika kita membeli barang yang masuk kategori modal, kita melakukan pembelian belanja modal, apa saja bukti pendukungnya? 1. Kita diminta untuk memfoto barang yang kita beli, ya. Terus kemudian KTP tokonya, kemudian pajak PPN 11% di atas 2 juta, nota, kwitansi, dokumen lainnya yang diperoleh dari aplikasi Siplah. Ini jangan lupa teman-teman ya, kalau kita beli barang yang sifatnya modal, aset, kita harus menggunakan Siplah yang nanti dokumen-dokumennya kita tinggal mendownload saja. Dan yang terakhir SIUP dan NPWP. Jadi ini teman-teman, jadi bukti pendukung ini silakan teman-teman lengkapi, kemudian nanti dicetak, misalkan perlu dicetak, kemudian kita lampirkan di laporan yang telah kita susun setiap kita menerima dana BOS. Nah, itu teman-teman, bukti pendukung yang teman-teman harus lengkapi ketika menyusun laporan BOS. Ini adalah ketentuan yang ada di sekolah kami yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di mana tempat sekolah saya berada. Nantinya teman-teman bisa menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di daerah teman masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Jangan menyerah, terus semangat dalam bekerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.